Narasi-narasi yang mengatakan level kita sudah Asia sejatinya bukan hanya sebuah kiasan yang hanya digunakan sebagai pemanis mata. Ya emang sih kita perlu menatap level yang lebih tinggi, walaupun di Asia Tenggara saja kita masih belum pernah juara. Tapi siapa tahu ya kan? Kalau kita punya mindset dan target yang lebih tinggi, membuat level timnas Indonesia pun jadi lebih tinggi juga. Walaupun nih ya, harus diakui untuk bersaing dengan tim-tim kuat Asia, kita masih ibarat kata mengkis dua. Meskipun begitu, seenggaknya nih, kelolosan Indonesia di kompetisi-kompetisi yang levelnya di atas Asia Tenggara termasuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jelas bagaikan magnum opus alias karya besar yang layak dipamerkan ke sesama negara Asia Tenggara, khususnya para rival. Dan sudah pasti, kemajuan pesat timnas Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih setahun terakhir membuat citra Indonesia seketika terangkat di dunia internasional. Bahkan pelatih sekaliber Roberto Mancini secara tersirat mengungkapkan jika pertandingan melawan Indonesia dinilai akan jauh lebih penting dibanding saat melawan Bahrain ataupun China. Sesuatu yang pada akhirnya membuat kedua negara jadi merasa jengkel sendiri. Sebab gimana bisa negara yang bahkan ranking FIFA-nya sangat jauh di bawah bisa mendapatkan sorotan lebih semacam itu. Juli udah memasuki fase akhir dan ibarat tinggal sebentar lagi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai. Ya, publik tanah air benar-benar masih dibuat was-was. Apakah para pemain baru yang dijanjikan PSSI akan segera clear tepat waktu atau tidak? Sebab bagaimanapun, laga-laga awal timnas Indonesia di round 3 bisa dibilang sangatlah berat. Terutama di partai perdana, tak kalah skuad Garuda harus main away ke markas Arab Saudi. Jelas apapun itu, dengan status Arab Saudi sebagai tim langganan Piala Dunia, plus sekarang dilatih Roberto Mancini, memang secara realistis bisa meraih 1 poin aja udah luar biasa. Karena setelah itu Indonesia akan melakoni 2 laga kandang melawan tim Australia serta Bahrain. Baru setelah itu, tandang lagi ke China dan 2 laga terakhir di round 3 tahun 2024 adalah menjamu Jepang serta Arab Saudi. Jika dilihat dari sisi peluang, jelas laga kandang adalah peluang paling besar Indonesia bisa meraih poin maksimal. Termasuk ketika melawan Australia sekalipun. Asal ya tadi, ada penambahan kekuatan terutama di barisan kiper dan striker timnas Indonesia. Karena kalau dengan skuad yang sekarang, jujur, peluang itu tetap ada tapi 2 kali lipat jauh lebih berat. Yap, terlepas dari itu semua, baru-baru ini Roberto Mancini, sebagaimana dilansir dari TV One News, mengungkapkan secara tersirat jika laga melawan Indonesia adalah laga yang dirasa bisa menjadi kunci. Bahkan menurutnya, pertandingan melawan skuad Garuda dianggap jauh lebih penting dari laga melawan Bahrain ataupun China. Selain tentu saja laga melawan Indonesia adalah laga perdana. Pengamatan Mancini soal kekuatan timnas Indonesia juga menjadi alasan lainnya. Baginya, Indonesia punya potensi besar serta dinilai punya para pemain muda menjanjikan. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh. Ucapan mantan pelatih Inter Milan itu dilansir dari TV One News. Yap, tentu saja Mancini sendiri bukan tanpa alasan mengatakan hal tersebut. Meskipun media-media di Italia seperti Gazzetta menyebut Indonesia hanya tim pelengkap di grup C, tapi bagi Mancini, hal itu tidaklah benar. Yap, mantan pelatih Manchester City itu mengaku sampai saat ini terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Di matanya, Indonesia bukan tim yang bisa dianggap sepele begitu saja. Dan tadi salah satu poin yang jadi perhatian khusus adalah materi pemain yang terus berubah. Selain soal materi pemain, Mancini juga melihat siapa sosok di balik itu semua, yang tak lain adalah Erick Thohir. Yap, selama di Inter, Mancini tentu sangat mengenal Erick sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki ambisi besar. Maka dari itu, ketika Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, Mancini percaya sepak bola Indonesia berada di tangan yang tepat. Di sisi lain, mendengar apa yang diutarakan Mancini membuat publik Bahrain dan China seolah merasa disepelekan. Gimana bisa? Tim yang ranking FIFA-nya bahkan ada di urutan terbawah bisa menjadi tim yang segitunya dianggap jadi ancaman. Akan tetapi, menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam list hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan.
Hal itu tentu saja berkaitan dengan materi pemain timnas Indonesia yang sekarang ini mayoritas mentas di level sepak bola Eropa. Itulah kenapa Samir menegaskan kalau timnas Bahrain juga harus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena grup C di round 3 ini memang dianggap sebagai grup dengan level paling sulit. Di tahap ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim. Ucap Samir, dilansir dari BFA TV. Lebih lanjut, media China bernama 163.com diketahui merasa kecewa karena merasa jadi tim yang diabaikan. Ya, bagi China, ini sebuah penghinaan karena lebih banyak pihak yang menjagokan tim Garuda ketimbang tim Naga. Padahal secara peringkat FIFA, China tentu merasa masih lebih baik ketimbang Indonesia. Tapi apa boleh buat? Seperti apa yang pernah dikatakan oleh penyerang timnas Jepang, Takumi Minamino, kalau Indonesia sekarang ini sedang berada di momen bagus. Toh nggak ada salahnya jika Mancini menyebut China tidak lebih baik dari Indonesia. Sebab China sendiri sukses melaju ke babak ketiga juga melalui jalur runner-up grup C di ronde kedua, di mana Wu Lei dan kolega finish di bawah Korea Selatan dengan torehan 8 poin dengan hanya mengantongi 2 kemenangan. Dan itu jadi yang terburuk ketimbang kontestan lain di grup C ronde ketiga. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sekarang ini fokus utama PSSI adalah benar-benar bisa menambah pemain baru, terutama yang grade A untuk bisa memperkuat Indonesia. Nama-nama seperti Kevin Dix, Ole Roumanie, Martin Pais, Miss Hilgers, atau Tristan Guyer, semoga bisa benar-benar segera membela timnas Indonesia. Karena jika masih mengharapkan skuad yang ada sekarang, siapapun pasti tahu kalau ketimpangan kualitas yang terjadi antara inti dan cadangan sangat terasa. Jelas dengan segala respek untuk para pemain Liga 1, akan sangat berat bila bertarung untuk level yang semacam ini. Karena minimal kita butuh pemain yang selevel seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jesus, dan Kelvin Verdong yang dari sisi pengalaman terbilang oke. Jordi Amat dari sisi mentalitas, leadership, dan pengalaman emang keren. Tapi harus diakui, kepindahannya ke Liga Malaysia membuat intensitas permainannya menurun sehingga mudah sekali melakukan blunder, terlepas dari usianya yang udah 30++. So apapun itu, kami masih menantikan manuver PSSI untuk melakukan penambahan pemain seperti apa yang pernah disampaikan ke publik. Intinya tetap semangat dan optimis selalu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.